Selamat siang, perkenalkan nama saya Priana Virginia Otunino, nomor regis 331181126, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis laporan kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis dapat menggambarkan kinerja perusahaan tersebut jika laporan keuangan tersebut mampu memberikan informasi yang wajar dan relevan sebagaimana keadaan utuh dari perusahaan atau unit bisnis tersebut kepada pengguna laporan dan seluruh pihak yang memiliki hak dan tidak secara langsung atas laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis tersebut. Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan. Berikut adalah tujuan analisis laporan. Yang pertama, digunakan untuk investasi saham. Yang kedua, pemberian kredit. Yang ketiga adalah kesehatan pemasok atau supplier. Yang keempat adalah kesehatan pelanggan. Yang kelima adalah kesehatan pelanggan ditinjau dari karyawan. Yang keenam adalah analisis internal. Yang ketujuh adalah analisis pesaing. Yang kedelapan, penilaian kerusakan. Yang berikut, menghitung varians. Untuk menghitung varians dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama varians pendapatan dan yang kedua varians beban. Varians pendapatan yaitu varians volume dan varians harga untuk unit bisnis keseluruhan dan untuk setiap pusat tanggung jawab pemasaran dalam unit. Yang kedua adalah varians beban, yaitu beban produksi dan beban biaya lainnya. Varians pendapatan terbagi menjadi 6 bagian, yaitu varians penjualan, varians bauran dan volume, varians bauran, varians volume, analisis pendapatan lainnya, penetrasi pasar, dan volume industri. Varians beban terdiri dari dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Berikutnya adalah variansi dalam praktik. Yang pertama, periode waktu dari perbandingan. Perbandingan untuk tahun bersangkutan sampai dengan tanggal tertentu tidak terlalu dipengaruhi oleh penyimpangan kontemporer yang mungkin terlihat aneh untuk bulan sekarang dan lebih karena itu tidak perlu diperhatikan oleh manajemen. Yang kedua, faktor pada margin kotor. Margin kotor adalah selisih antara harga jual sesungguhnya dengan biaya produksi standar. Yang ketiga adalah standar evaluasi. Dalam setiap pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Yang kedua, standar historis. Ini merupakan catatan kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat diperbandingkan dengan hasil bulan sebelumnya. Yang ketiga adalah standar eksternal. Standar yang diturunkan dari kinerja tanggung jawab lain maupun perusahaan atau perusahaan-perusahaan lain dengan industri yang sama. Yang keempat adalah keterbatasan standar, yaitu varians antara kinerja aktual dan standar yang bermakna yang hanya jika diturunkan dari standar yang valid.
Yang ketiga adalah sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead maupun biaya tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan tinggal di perusahaan dan bukan mengalir ke harga pokok penjualan. Yang keempat, jumlah rincian. Varians pendapatan dianalisis pada beberapa tingkat. Pertama secara formal, kemudian berdasarkan volume bauran dan harga, lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Yang kelima, biaya teknik dan biaya diskresioner. Variasi yang mengutamakan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biaya, maka semakin baik kinerjanya. Hal ini tergantung pada kualifikasi bahwa kualitas pengantaran tepat waktu dinilai memuaskan. Berikutnya adalah keterbatasan analisis varians. Yang pertama, walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi jika mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan berkenaan dengan itu. Manajer mengendalikan penilaian dalam memutuskan varians apa yang signifikan. Yang ketiga, ketika laporan menjadi lebih terintegrasi, para manajer menjadi semakin bertanggung jawab pada penjelasan-penjelasan dan prediksi yang menyertainya. Yang empat, ketika laporan menjadi lebih terintegrasi, varians yang sangat menyedihkan dapat menyesatkan pembacanya. Yang kelima, laporan varians hanya menunjukkan apa yang telah terjadi dan tidak menunjukkan dampak masa depan dari tindakan-tindakan yang telah diambil oleh manajer. Tindakan manajemen. Yang pertama, laba periodik seharusnya relatif stabil. Apabila terjadi perubahan yang cukup signifikan, harus segera diinformasikan melalui media-media pembantu sehingga manajer senior dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Yang kedua, memberi dorongan ada manajer untuk segera melakukan tindakan koreksi dan dari inisiatifnya sendiri. Yang ketiga, prinsip antara analis laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan tidak boleh berisi hal-hal yang tak terduga. Yang keempat, laporan formal merupakan penegasan dari laporan informal via fax, telepon, email, atau tatap muka. Yang kelima, manfaat laporan formal adalah menekankan bahwa untuk melakukan tindakan koreksi atau inisiatifnya sendiri. Kesimpulannya, penilaian dari sebuah perusahaan atau unit bisnis terletak pada laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis dapat menggambarkan kinerja perusahaan. Analisis laporan kinerja keuangan berfungsi memberikan gambaran atau perbandingan nilai yang telah dianggarkan dengan keadaan aktual perusahaan melalui laporan keuangan. Baik, sekian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.